Hai semua, selamat datang di series Start Investing. Jadi ini adalah series di mana aku menjelaskan beberapa instrumen investasi keuangan seperti deposito, reksadana, obligasi, dan saham. Sebenarnya ada banyak instrumen investasi keuangan, tapi aku ngerasa keempat produk ini lebih familiar bagi sebagian besar orang. Jadi aku akan concern untuk bahas keempat instrumen ini dulu. Nah, video pertama di series ini akan kita mulai dengan membahas instrumen investasi yang dikenal punya tingkat resiko rendah dan hampir ada di setiap bank, yaitu deposito. Kebanyakan orang pasti udah nggak asing lagi kalau dengar deposito, karena setiap kita ke bank biasanya udah ada papan digital yang memuat informasi bunga tabungan dan di sebelahnya ada bunga deposito. Nah, deposito dan tabungan bank sebenarnya sama-sama produk simpanan bank. Tapi bedanya adalah kalau deposito bisa kasih keuntungan di atas bunga atau bagi hasil tabungan biasa dan punya yang namanya waktu jatuh tempo. Jadi kalau kita tarik uang pokok atau setoran deposito sebelum tanggal jatuh tempo, biasanya akan dikenai denda atau penalti. Nah, di video mindset dasar investasi kemarin aku udah bilang kalau sebelum investasi harus tahu dulu tingkat resiko dari produk investasinya. Deposito sendiri termasuk investasi yang punya tingkat resiko rendah dan juga aman karena dijamin oleh lembaga yang namanya LPS. Menurut website resmi LPS, jumlah deposito yang dijamin maksimal adalah 2 miliar rupiah dengan tingkat bunga penjaminan deposito sebesar 4,25%. Jadi kalau ada deposito yang nawarin bunga di atas 4%-an, misalnya kayak di deposito bank digital yang bisa sampai 7%-an setahun, itu tidak dijamin oleh LPS. Bunga penjaminan ini bisa berubah-ubah ya, nggak selalu di angka 4%-an. Biasanya suku bunga penjaminan deposito menyesuaikan dengan tingkat suku bunga acuan yang sedang berlaku. Nah, karena udah ada lembaga penjaminnya, itu kenapa deposito disebut sebagai investasi yang aman dan rendah resiko. Karena ibaratnya nih, kalau misalnya ada apa-apa dengan bank tempat kita buka deposito, misalnya bangkrut atau pailit gitu, maka kita tetap bisa klaim ke LPS untuk dicairkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oh iya, investasi deposito itu biasanya diidentikan dengan orang-orang yang sudah tua. Karena dari zaman dulu kalau orang tua kita punya uang, biasanya masukinnya ke deposito bank. Tapi walaupun investasi deposito terkesan konvensional, justru menurut aku cocok banget untuk orang yang baru mulai investasi. Dan juga buat kamu yang misalnya masih sekolah atau kuliah, tapi udah pengen ngerasain gimana rasanya dapat keuntungan dari investasi. Kalau kamu belum siap ngelihat nilai investasi yang naik turun, maka kamu bisa coba mulai dengan investasi deposito dulu. Apalagi di zaman sekarang, buka deposito tuh nggak harus datang langsung ke bank. Kita bisa buka online hanya lewat handphone. Oke, selanjutnya aku akan coba meng-highlight apa aja sih kelebihan dan kekurangan deposito. Aku akan mulai dari kelebihannya dulu. Yang pertama, investasi deposito cocok untuk orang yang profil resikonya konservatif dan pengen dapat return yang stabil. Karena prinsip deposito itu kan tinggal buka rekening, setor uang, setelah itu otomatis dapat bunga atau bagi hasil setiap bulan. Jadi buat yang mau dapat cash masuk secara rutin tapi nggak mau ribet analisa mendalam, investasi deposito bisa menjadi alternatif pilihan. Kedua, deposito nggak hanya di bank konvensional, tapi tersedia juga di bank syariah. Apalagi sekarang bunga simpanan udah 0% ya, sementara biaya admin ada terus setiap bulan. So, kamu bisa pertimbangkan untuk taruh di deposito biar uang kamu tetap bekerja. Next, kita ke kekurangan deposito. Yang pertama adalah adanya pajak deposito sebesar 20%. Jadi misalnya ada bank yang nawarin bunga deposito let's say di 5% gitu, maka keuntungannya nanti harus dipotong 20%, baru setelah itu kita dapat keuntungan bersihnya. Kekurangan deposito yang kedua, untuk beberapa orang, bunga atau bagi hasil deposito itu masih tergolong kecil. Apalagi kalau kita bandingin return deposito dengan nilai inflasi tahunan. Sebagai gambarannya, kita bisa lihat di sini rata-rata return deposito di beberapa bank Indonesia masih kejar-kejaran sama nilai inflasi. Malah kadang masih di bawah nilai inflasi tahunan. Tapi sebenarnya hal ini tuh wajar ya, karena investasi yang resikonya kecil, return investasi yang ditawarkan juga kecil. Oke, dari
tadi aku bilang ya kalau deposito itu tingkat resikonya rendah dan aman. Tapi bukan berarti kita bisa anggap kalau deposito nggak ada resikonya sama sekali. Kalian pasti pernah baca berita kalau ada deposan atau nasabah yang nggak bisa narik uang depositonya atau dianggap hangus oleh pihak bank. Nah, di bagian terakhir ini aku akan kasih beberapa tips atau hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum membuka deposito. Pertama, cek bilet deposito. Jadi setelah kita buka deposito, kita akan dapat tanda bukti kepemilikan deposito atau biasa disebut bilet deposito. Kalau pembukaannya lewat online, biasanya akan otomatis dikirim melalui email. Tapi kalau kita datang ke bank, biasanya biletnya itu fisik. Nah, bilet fisik ini kita bisa cek dulu dengan cara pertama, pastikan bilet yang kita terima itu asli dari bank. Jadi bukan kopian atau hasil print. Kedua, nomor seri bilet terlihat jelas, tidak buram, dan ditandatangani oleh pejabat bank. Biasanya kasus deposito yang bermasalah itu disebabkan oleh oknum pejabat bank yang membuat bilet deposito palsu. Nah, karena biletnya palsu, otomatis nggak tercatat oleh sistem bank. Kalau nggak tercatat oleh sistem bank, maka kalau kita mau klaim ke LPS juga nggak bisa. Karena syarat untuk klaim ke LPS, deposito kita harus tercatat oleh sistem bank. Dan saran aku untuk menghindari hal-hal kayak gini, better untuk buka deposito secara online aja, supaya deposito kita sudah otomatis tercatat oleh sistem bank. Next, tips yang kedua, usahakan nominal pembukaan deposito kita maksimal di 2 miliar rupiah. Alasannya karena jumlah deposito yang dijamin oleh LPS per nasabah di setiap bank adalah 2 miliar. Jadi kalau misalnya nih suatu saat kalian buka deposito lebih dari 2 miliar gitu ya, sebaiknya split ke beda bank. Tips yang terakhir yaitu buka deposito hanya di lembaga keuangan bank, seperti bank umum atau BPR. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98, hanya lembaga keuangan bank yang boleh mengeluarkan deposito. Sementara lembaga keuangan bukan bank seperti koperasi, asuransi, dan lain-lain itu dilarang mengeluarkan deposito. Jadi hati-hati kalau ada lembaga keuangan non-bank yang menawarkan deposito. Karena menurut undang-undang mereka sebenarnya tidak boleh mengeluarkan deposito. Nah, itu dia pembahasan deposito kali ini. Semoga penjelasan aku cukup jelas dan bisa dipahami ya. Kalau kalian mau tahu lebih dalam tentang instrumen investasi lainnya, jangan lupa untuk nyalakan notifikasinya. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!